Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Muhammad Faris Hasan dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibn Khaldun Bogor berkesempatan untuk menyampaikan rangkuman dari tafsir surat Maryam. Rangkuman dari tafsir yang terdapat pada Quran surat Maryam. Baik, pada kesempatan video kali ini, total ada 7 yang akan kita bahas, yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama adalah kisah Nabi Zakaria, yang mana ini merupakan tafsir dari ayat 1 hingga 15. Lalu yang kedua, kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa, yang mana ini merupakan ayat 16 hingga 40. Lalu yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim, ayat 41 hingga yang ke-50. Lalu yang keempat, kisah Nabi Musa dan Harun ayat 51 hingga 53. Lalu yang kelima, kisah Nabi Ismail dan lainnya. Ya, lalu yang keenam, ancaman bagi yang menolak kebenaran. Ini merupakan pembahasan terakhir, lalu kita akan tutup dengan hikmah kesimpulan atau penutup dari pembahasan mengenai tafsir Quran Surat Maryam kali ini. Baik, yang pertama yaitu mengenai kisah Nabi Zakaria ayat 1 hingga 15. Doa Nabi Zakaria yang tulus dikabulkan Allah dengan kelahiran Nabi Yahya, menunjukkan kekuasaan Allah yang tampak mustahil. Sehingga pada tafsir di ayat yang pertama hingga yang ke-15 ini dikisahkan mengenai kisah Nabi Zakaria yang berdoa mengharap keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun doa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu merupakan pembahasan yang pertama. Lalu yang kedua merupakan kisah Nabi Maryam, mohon maaf, yang kedua merupakan kisah Maryam dan kelahiran dari Nabi Isa. Maryam yang suci diuji dengan kelahiran Isa tanpa ayah. Nabi Isa berbicara pada saat bayi untuk membela ibunya. Diterangkan bahwa Isa merupakan hamba Allah, bukan Tuhan. Itulah kisah yang kedua, yang mana merupakan tafsir dari Quran Surat Maryam, ya, pembahasan yang kedua. Lalu yang ketiga, baik. Lalu yang ketiga, ini yang ketiga ini merupakan tafsir dari Quran Surat Maryam, ya. Yang ketiga ini merupakan dakwah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim, eh, kisah Nabi Ibrahim yang mendakwahi ayahnya, dialog Ibrahim dengan ayahnya yang menyembah berhala. Ya, Nabi Ibrahim ini menunjukkan akhlak lembut untuk berdakwah meskipun ditolak. Lalu yang keempat, kisah Nabi Musa dan Harun ayat 51 hingga 53. Nabi Harun dan lalu yang keempat ini merupakan yang keempat dan yang kelima ini merupakan kisah dari para nabi, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, lalu juga kisah Ismail dan Idris dan juga nabi-nabi lainnya. Nah, nabi-nabi ini merupakan nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang terakhir, ini merupakan ancaman bagi orang yang menolak kebenaran, yang mana ini menjadi penutup dari eh, tafsir Quran surat Maryam, ya. Sehingga 6 pembahasan tadi yang diawali oleh kisah Nabi Zakaria, lalu dilanjutkan dengan kisah Nabi Isa yang dilahirkan oleh ibunya Maryam tanpa seorang ayah. Lalu yang pembahasan yang terakhir ini merupakan ancaman bagi orang yang menolak kebenaran. Seperti yang tertampak di slide, ya, kurang lebih demikian. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, hikmah atau kesimpulan, ya, hikmah yang dapat kita ambil adalah kekuasaan Allah atas kehidupan, kematian, dan kelahiran serta pembalasan. Ketaatan para nabi dijadikan pembalasan. Ketaatan para nabi dijadikan teladan, dan kesombongan diberikan peringatan. Itulah hikmah yang terkandung pada Quran surat Maryam, ayat pada Quran surat Maryam. Baik, cukup sekian eh, kisah yang terkandung pada tafsir Quran surat Maryam yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang terdapat pada video ini dapat diambil hikmahnya dan dapat diambil pelajarannya. Kurang lebih demikian, saya Muhammad Faris Hasan, mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.